Triagara dari kelas 41 AK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang integrasi, tentang jenis-jenis integrasi, contohnya, faktor-faktornya, dan lain-lainnya. Langsung saja kepada topik bahasan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang integrasi. Integrasi adalah suatu sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris integrations, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Definisi lain dari integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap suatu kebudayaan mayoritas masyarakat, namun tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pendorong terbentuknya integrasi. Yang pertama, adanya rasa toleransi, tenggang rasa, dan rasa saling menghormati. Yang kedua, terjadinya perkawinan silang dengan suku lainnya. Yang ketiga, pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Yang keempat, meningkatnya rasa solidaritas sosial untuk menghadapi masalah bersama-sama. Yang kelima, fungsi pemerintahan yang semakin baik dan bijaksana. Dan jenis-jenis integrasi yang akan saya bahas adalah integrasi nasional, yang kedua ada integrasi sosial, dan yang ketiga ada integrasi kebudayaan. Yang pertama ada integrasi sosial. Integrasi sosial sendiri berarti persatuan masyarakat yang semula memiliki berbagai macam perbedaan seperti etnis, agama, dan budaya yang kemudian bersatu padu menjadi suatu masyarakat yang utuh. Dan akhirnya hal tersebut melahirkan sebuah keteraturan sosial dalam masyarakat yang bisa menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Contoh studi kasus dari integrasi sosial ini sendiri adalah konflik sampit yang terjadi di antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura di Kalimantan. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik sampit ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 keluarga Madura yang kehilangan tempat tinggal. Yang kedua adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat agar terciptanya kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang amat luas, terdiri dari ribuan pulau, yang di dalamnya terdapat banyak ciri khas tersendiri di setiap daerah, suku, bahasa, agama, budaya, ras, dan lain-lain yang patut kita syukuri karena ini membuat keunikan bagi bangsa Indonesia. Contoh kasus integrasi nasional ini adalah TNI dan Polri yang menghadapi gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan Indonesia mulai dari RMS tahun 1950 sampai masa Lagam, gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Papua Merdeka. Contoh kasus integrasi kebudayaannya adalah PTBY atau Pekan Budaya Tionghoa di Yogyakarta yang menjadi ajang integrasi budaya Tionghoa di Yogyakarta. Yang ketiga ada integrasi kebudayaan.
Integrasi kebudayaan adalah suatu proses di mana adanya penyesuaian antara beberapa jenis kebudayaan yang berbeda, sehingga dapat mencapai suatu kesesuaian dan keharmonisan yang berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi kebudayaan ini juga termasuk bentuk pertukaran kebudayaan di mana kelompok-kelompok yang berbeda mulai beradaptasi di lingkungan yang memiliki kebudayaan, kepercayaan, cara berperilaku, dan adat yang berbeda tanpa mengorbankan identitas karakter kebudayaan mereka sendiri. Contoh kasus integrasi kebudayaannya adalah PTBY atau Pekan Budaya Tionghoa di Yogyakarta yang menjadi ajang integrasi budaya Tionghoa di Yogyakarta. Proses integrasi ini terdapat faktor-faktor asosiatif. Yang pertama ada faktor kerjasama. Kerjasama itu timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya dengan kelompok lainnya. Yang kedua ada faktor adaptasi. Proses adaptasi atau penyesuaian diri ini merupakan reaksi terhadap tuntutan-tuntutan terhadap dirinya. Yang ketiga ada faktor asimilasi. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Yang keempat ada faktor akomodasi. Akomodasi bisa dipahami sebagai suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi, sehingga antar individu maupun kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan guna mengatasi ketegangan-ketegangan. Integrasi dan disintegrasi ini juga memiliki perbedaan yang sangat jelas karena pengertian disintegrasi sendiri bertolak belakang dengan pengertian integrasi, yaitu kegagalan dalam suatu bermasyarakat untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat lainnya. Sekian pembahasan mengenai integrasi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dengan kata-kata saya atau ada yang tidak mengerti. Mungkin kalian bisa browsing internet untuk lebih jelasnya. Jadi untuk terakhir kalinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.